Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayuhal hadirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu tad'awani idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Jumat hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, nikmat yang begitu besar. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah yang indah ini dalam rangka memenuhi undangan Allah, memenuhi panggilan Allah. Ibadah yang kita laksanakan sekali dalam seminggu, yaitunya salat fardu Jumat. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit, saudara-saudara kita yang tidak bisa lagi datang ke rumah Allah ini, masih untung kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa untuk memenuhi panggilan Allah. Selanjutnya salawat beriringan salam Allahumma salli ala Muhammad kita curahkan kepada tambatan hati pautan cinta kasih kita, akhir segala nabi, imam segala rasul, yakninya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari ilmu kebodohan kepada ilmu teknologi seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai judul khutbah kita pada kesempatan hari ini, waktu yang berbahagia ini, marilah kita ambil judul khutbah kita, syarat supaya doa kita dikabulkan dan diterima oleh Allah. Setiap kita, setiap hamba-hamba Allah, setiap manusia itu sudah ingin doanya atau keinginannya dikabulkan oleh Allah. Cuman Allah mengabulkan permintaan manusia ini tidaklah begitu mudah. Allah memperkenankan permintaan manusia ini tidaklah semudah membolak-balikan telapak tangan. Tentu ada syarat dan prosesnya. Memang betul kata Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 186 yang kami baca dalam khutbah tadi. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku dekat dengan dia.
lebih dekat daripada urat nadinya. Dan apabila hambaku memohon kepadaku, meminta kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tapi itu bagi yang mana? Bagi orang yang memenuhi syarat dan proses. Ada juga orang yang sudah memenuhi persyaratan, tapi doanya tidak juga dikabulkan dan dipending oleh Allah. Apalagi tidak kita jalankan syarat tersebut. Nah, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Nah, apa syarat supaya doa kita dikabulkan dan diterima oleh Allah? Ada 3 macam syarat supaya doa kita dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah. Yang pertama, kata Allah, ialah patuhi segala aturan-aturan dan perintah Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah. Yang ketiga, berwasiat dalam kebenaran atau berwasiat dalam kesabaran. Sekarang kita masuk kepada yang pertama. Patuhi segala aturan-aturan dan perintah Allah. Apa itu yang dikatakan dengan patuhi segala aturan-aturan dan perintah Allah? Yang dikatakan dengan patuhi segala aturan-aturan dan perintah Allah ialah apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Islam ini kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah kita hentikan. Diperintahkan oleh Allah kita solat, ya kita solat. Diperintahkan oleh Allah kita puasa, ya kita puasa. Diperintahkan oleh Allah kita bayarkan zakat, ya kita bayarkan zakat. Dilarang oleh Allah kita tidak menyakiti hati orang lain, kita tidak menyakiti hati orang lain. Apa yang diperintahkan oleh Allah sudah kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah sudah kita hentikan, baru doa kita dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu keseluruhan ke dalam agama Islam. Arti konsekuensi ayat ini ialah masuklah kamu keseluruhan ke dalam agama Islam. Artinya apa? Kita mematuhi segala aturan-aturan atau oridor-oridor yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam agama Islam ini. Itu dikatakan dengan udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu keseluruhan ke dalam agama Islam ini. Kita berjanji akan mematuhi segala aturan-aturan atau oridor-oridor yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam agama Islam. Kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, sementara Allah perintahkan kita solat, kita lalaikan solat. Allah perintahkan kita puasa, kita tidak puasa. Allah perintahkan kita bayarkan zakat, kita tidak pernah bayarkan zakat. Bagaimana doa kita akan dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah? Kalau memang ingin doa kita dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Allah kita hentikan, baru doa kita dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah. Memang doa ini adalah senjatanya umat Islam. Doa dukhul ibadah, doa itu otaknya ibadah. Tapi bagi yang mana doa kita akan dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah? Bagaimana doa kita akan diperkenankan oleh Allah sementara kita masih melalaikan salat, sementara kita masih menyakiti hati orang, sementara kita masih menyinggung perasaan orang? Bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita, kaum muslimin? Itu yang pertama, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua,
Yang kedua ialah beriman kepada Allah. Nah, apa itu yang dikatakan dengan iman? Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan iman menurut istilah ialah percaya. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan tindakan dan perbuatan. Khatib yakin kaum muslimin yang hadir pada Jumat hari ini ataupun yang tidak hadir pada Jumat hari ini, khatib yakin seluruhnya pasti beriman, pasti. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita ini sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sebenar-benarnya beriman? Kalau soal beriman, seluruhnya pasti beriman. Mulai dari yang kecil, yang muda sampai yang tua, seluruhnya pasti beriman. Tapi apakah kita ini sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sebenar-benarnya beriman? Nah, apa itu golongan orang-orang yang sebenar-benarnya beriman? Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat kedua sampai ayat keempat sudah dijelaskan oleh Allah. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna, apabila orang beriman disebut nama Allah, gemetar hatinya. Atau istilah orang Dewa, Pak, tasiruk darahnya, badabuk darahnya, tasintak darah. Apabila orang mengaku dirinya beriman kepada Allah, disebut nama Allah, tidaklah gemetar hatinya. Mohon maaf, itu bukanlah tanda-tanda orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Apalagi sekarang kita lihat kaum muslimin, berapa gemarnya orang membacakan Al-Quran, melantunkan Al-Quran di rumah kita masing-masing. Tanda apa? Tanda begitu cintanya orang kepada Al-Quran, begitu rindunya orang kepada Al-Quran. Dia selalu melantunkan Al-Quran, mentilawatilkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat Islam. Al-Quran ini adalah kalam Allah, maka lantunkanlah Al-Quran. Seringkalilah kita membaca Al-Quran, kita mengaku orang sebenarnya beriman, sementara kita tidak pernah baca Al-Quran. Sementara kita tidak pernah melaksanakan sholat. Apakah pantas kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sebenar-benarnya beriman? Kalau kita ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sebenarnya beriman, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Bacalah Al-Quran. Seringkalilah kita membaca Al-Quran, seringkalilah kita melantunkan ayat-ayat Allah. Yang ketiga ialah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang mau berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Artinya dia mau menyerahkan segalanya kepada Allah. Sebab kata Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang beriman dan bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala keperluan. Allah akan mudahkan segala urusannya, dan Allah akan lapangkan kehidupannya selapang langit dan bumi, kalau dia mau berserah diri dan bertawakal kepada Allah. Yang keempat ialah alladzina yuqimuna shalah, dan orang yang mau mendirikan solat. Ini yang paling penting kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ada orang yang ingin dikatakan orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, sementara datang panggilan Allah, dia abaikan panggilan Allah. Dia sibuk dengan urusan dunianya, dia sibuk dengan mencari rezeki,
Dia sibuk dengan aktivitas kesibukannya, sementara panggilan Allah dia abaikan. Bahkan dia tunda panggilan Allah. Apakah pantas orang tersebut kita golongkan ke dalam golongan orang-orang yang sebenar-benarnya beriman? Kalau kita ingin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sebenar-benarnya beriman, datang panggilan Allah, tinggalkan seluruh aktivitas kita, tinggalkan seluruh pekerjaan kita, penuhi panggilan Allah terlebih dahulu. Yang kelima ialah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang yang mau menginfakkan atau mensedekahkan sebagian hartanya, rezekinya di jalan Allah. Artinya apa? Artinya dia mau membelanjakan sebagian hartanya di jalan Allah. Dia mau membelanjakan sebagian rezekinya di jalan Allah. Kenapa? Karena dia yakin rezeki yang dia dapatkan itu hak orang, ada hak orang lain yang harus dia sedekahkan, yang harus dia infakkan di jalan Allah. Jika kita sudah menjalankan di mahal ini, insya Allah baru kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Yang ketiga, syarat supaya doa kita dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah ialah nasihat menasihati. Kalau ada di antara kita yang kerjaannya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, tidak sesuai dengan norma adat istiadat, maka kewajiban kita untuk menasihatinya. Belum tentu orang yang kita nasihati tersebut dia mau menerima nasihat kita. Itu dikatakan dengan watawasau bil haq watawasau bis shab, berwasiat dalam kebenaran, berwasiat dalam kesabaran. Belum tentu orang yang kita nasihati dia mau menerima nasihat kita. Makanya itu kita harus berwasiat dalam kesabaran. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, itulah 3 macam supaya syarat supaya doa kita dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah. Jika kita bisa menjalankan 3 hal ini, insya Allah seluruh keinginan kita, seluruh hajat kita akan dikabulkan dan diperkenankan oleh Allah. Jika kita bisa menjalankan 3 hal ini, camkan fa'turi ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul basir. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.